Baik teman-teman semuanya, sebelum kita masuki materi pertama yaitu mengenai konsep perilaku produsen dan konsumen, akan saya jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada kali ini. Yaitu yang pertama, memahami pendekatan kardinal dan ordinal. Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan antara pendekatan kardinal dan ordinal dalam analisis perilaku konsumen serta memberikan contoh penerapannya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, menganalisis atribut barang. Mahasiswa mampu menganalisis bagaimana atribut barang mempengaruhi preferensi konsumen dan keputusan pembelian, serta dapat memberikan contoh nyata dari produk yang memiliki atribut berbeda. Yang ketiga, menjelaskan konsep budget line. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep garis anggaran budget line dan bagaimana garis ini menunjukkan kombinasi barang yang dapat dibeli oleh konsumen dengan anggaran tertentu. Yang keempat, menerapkan konsep keseimbangan konsumen. Mahasiswa dapat menerapkan konsep keseimbangan konsumen untuk menentukan kombinasi optimal dari barang yang dibeli berdasarkan anggaran dari preferensi individu. Yang kelima, yaitu menjelaskan efek substitusi dan efek pendapatan. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep efek substitusi dan efek pendapatan, serta menganalisis bagaimana perubahan harga barang dapat mempengaruhi kuantitas yang diminta oleh konsumen. Kita memasuki pada bab 3, yaitu konsep perilaku produsen dan konsumen. Perilaku produsen adalah bagaimana tingkah laku produsen yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam menghasilkan produk dalam kegiatan produksinya. Sedangkan perilaku konsumen adalah bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal mengasumsikan bahwa tingkat kepuasan bisa dihitung secara kuantitatif menggunakan angka seperti util dan dibandingkan secara absolut. Pendekatan kardinal digunakan untuk menganalisis bagaimana konsumen membuat keputusan berdasarkan tambahan kepuasan atau utilitas marginal yang diperoleh dari setiap unit barang yang dikonsumsi. Asumsi pendekatan kardinal itu ada 6. Yang pertama itu kepuasan. Kepuasan merujuk pada utilitas, yaitu tingkat kesenangan atau kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen mempengaruhi seberapa banyak barang atau jasa yang akan dibeli atau yang bisa dibeli oleh konsumen. Konsumen akan memprioritaskan barang yang memberikan utilitas tertinggi dalam batas anggaran yang mereka miliki. Yang ketiga ada konsumen rasional. Konsumen bertindak rasional dalam memilih barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Artinya, konsumen akan memilih kombinasi barang yang dapat memaksimalkan total kepuasan mereka. 4. Total utility. Total utility adalah jumlah atau total kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah unit barang atau jasa. Yang kelima, constant marginal utility of money. Setiap tambahan uang yang diterima oleh konsumen akan memberikan tingkat utilitas atau kepuasan yang sama. Tidak ada penurunan atau perubahan dari setiap unit tambahan uang. Keenam, diminishing marginal utility. Konsep yang menyatakan bahwa semakin banyak seseorang mengkonsumsi barang atau jasa, maka utilitas tambahan atau kepuasan tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang akan memberikan kepuasan yang lebih rendah daripada unit-unit sebelumnya. Total utility menurut hukum Gaussian 1 yaitu jika kebutuhan seseorang itu dipenuhi secara terus-menerus, maka kepuasannya akan semakin menurun. Marginal utility yaitu semakin banyaknya barang yang dikonsumsi, maka daya guna marginal atau tambahan kepuasan semakin berkurang, bahkan setelah mencapai titik tertentu menjadi negatif. Contohnya, jika seseorang tidak minum air sama sekali, maka dia merasa sangat kehausan dan kepuasan atau utilitas dari minum air ada 0. Untuk gelas pertama, orang tersebut merasa hausnya mulai berkurang, jadi kepuasannya ada 5. Untuk gelas kedua, rasa hausnya semakin reda dan kepuasan yang dirasakan meningkat sedikit menjadi 7. Untuk gelas ketiga dan seterusnya, orang tersebut sudah tidak haus lagi. Jadi setiap gelas berikutnya memberikan lebih sedikit kepuasan, bahkan bisa menjadi negatif, misalnya saat orang itu merasa kekenyangan atau mual. Pendekatan ordinal. Kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi sejumlah barang tidak dapat diukur dengan angka-angka atau numerik, tetapi hanya dapat diperbandingkan mana kepuasan yang lebih tinggi atau mana yang lebih rendah. Asumsi pendekatan ordinal yaitu yang pertama rasionalitas.
konsumen berusaha mencapai tingkat kepuasan maksim dengan menggunakan pendapatan tertentu pada harga yang berlaku di pasar. Yang kedua yaitu konsep pemeringkatan, bahwa konsumen mampu memberi peringkat pada kombinasi barang yang lebih disuka. Yang ketiga yaitu diminishing marginal rate of substitution, untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama, kemampuan suatu barang untuk menggantikan pengurangan barang lainnya akan mengalami penurunan. Yang keempat yaitu price taker. Konsumen dianggap sebagai pengambil atau pengikut harga pasar karena ia menerima harga-harga pasar sebagaimana ia ditentukan dan menyesuaikan perilakunya dengan biaya-biaya dan anggaran tertentu. Yang kelima, tranquility of preference, bahwa jika A lebih disuka daripada B dan B lebih disuka daripada C, maka A lebih dipilih daripada C. Indifference curve. Dalam pendekatan ordinal, cara membandingkan kepuasan konsumen dengan menggunakan konsep pendekatan indifference kurva atau kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dua macam barang X dan barang Y yang ingin dikonsumsi oleh individu pada tingkat kepuasan yang sama. Barang X dan barang Y dianggap substitusi kepuasan IC1, kepuasan IC2, kepuasan IC3. Titik A sama dengan kepuasan A, kombinasi konsumsi X1 dan Y1. Titik B, kepuasan B, kombinasi konsumsi X2 dan Y2. Kepuasan A sama dengan kepuasan B, artinya menunjukkan kombinasi barang X dan barang Y yang akan menghasilkan kepuasan yang sama di sepanjang garis IC. Sifat-sifat indifference curve. Yang pertama yaitu berlereng atau slope negatif. Hal ini menunjukkan apabila konsumen ingin mengkonsumsi barang X lebih banyak, maka harus mengorbankan konsumsi terhadap barang Y untuk mendapatkan tingkat kepuasan yang sama karena dipengaruhi oleh income yang terbatas. Bisa berslope positif tetapi tidak rasional, karena dengan menambah konsumsi barang X dan barang Y seharusnya menambah tingkat kepuasan, namun yang terjadi tingkat kepuasan tetap. Yang kedua, semakin menjauhi titik origin. Hal ini menunjukkan semakin jauh IC dan titik origin berarti semakin besar tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari kombinasi konsumsi barang X dan barang Y. Yang ketiga, cembung ke titik origin. Hal ini menunjukkan semakin jauh IC dan titik origin berarti semakin besar tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari kombinasi konsumsi barang X dan barang Y. Yang keempat, tidak pernah saling berpotongan. Tidak akan pernah memperoleh tingkat kepuasan yang sama pada kurva IC yang berbeda, karena jika berpotongan akan melanggar konsep transitif. Sekarang memasuki penjelasan mengenai pendekatan atribut. Atribut yang dimaksud di sini adalah semua jasa yang didapatkan atau dihasilkan dari penggunaan atau pemilikan barang tersebut. Setiap barang memberikan satu atau bahkan lebih dari satu atribut. Pendekatan atribut ini mendasar pada asumsi bahwa yang diperhatikan oleh konsumen bukan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan, melainkan lebih pada atribut barang yang bersangkutan. Contoh atribut di sini yaitu ketika kita membeli sebuah mobil, antara lain atribut yang kita dapatkan yaitu ada jasa pengangkutan, prestis, privacy, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini saya beri contoh atribut dari 6 restoran yang digambarkan pada gambar 4.2 dengan garis yang berasal dari titik 0. Kemiringan garis itu merupakan rasio antara atribut kenyamanan kondisi restoran dan kelezatan rasa makanan diperoleh dari masing-masing restoran. Nah, ketika kalian lihat di sini ada sebuah tabel yang menjelaskan yaitu ada sebuah restoran A, B, C, D, E, F dan harga makan dari setiap restoran yang berbeda. Nah, begitu pula nilai atribut kenyamanan dan kelezatan dari setiap restoran itu pun berbeda. Nah, di situ juga kita bisa lihat rasio kenyamanan terhadap kelezatan restoran tersebut. Dari restoran A bisa didapatkan 4,05, restoran B yaitu 1,88, C yaitu 0,88, D yaitu 0,63, E yaitu 0,25 dan F yaitu 0,13. Dari mana sih rasio kenyamanan terhadap kelezatan ini didapatkan? Yaitu dengan kita menjumlahkan 89 ketika kita melihat di restoran A ya. 89 yaitu atribut kenyamanan kita bagi dengan kelezatan yaitu 22 dan didapatkan di sini 4,5 yaitu rasio kenyamanan terhadap kelezatan. Begitu pula ke bawahnya. Nah, dari tabel 4.1 dengan anggaran yang sama yaitu $100, konsumen tersebut mendapatkan dari restoran A sebanyak 4,5 yaitu rasio tadi kita kalikan dengan 89 yaitu nilai atribut dari kenyamanan
dan kita dapatkan 400,5 satuan atribut kenyamanan lingkungan restoran, dan 4,5 dikalikan 22 yaitu atribut kelezatan, kita dapatkan 99 satuan dari atribut kelezatan makanan. Demikian pula dari restoran B, C, D, E, dan F diperoleh pula jumlah satuan atribut dengan cara yang sama. Dengan menghubungkan titik A, B, C, D, E, F dari hasil perhitungan atribut kita tadi, kita akan mendapatkan garis batas efisiensi atau efisiensi frontier. Jadi, garis batas efisiensi didefinisikan sebagai batas luar dan merupakan kombinasi dua atribut yang dapat dicapai konsumen dengan batas anggaran tertentu. Setiap titik pada garis itu dapat dicapai dengan mengkonsumsi kombinasi barang-barang berdekatan satu sama lain. Nah, garis kombinasi atas hasil kepuasan atribut ini berpusat pada titik 0. Sebab dengan tidak makan salah satu restoran tersebut, maka konsumen tidak dapat memperoleh kelezatan dan juga kenyamanan dari salah satu restoran tersebut. Maka tidak diharapkan bahwa garis kombinasi dari setiap konsumen memiliki hasil kombinasi yang sama, yang artinya setiap garis kombinasi bisa berbeda antar konsumen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang budget line atau garis anggaran yang membantu memahami bagaimana konsumen dalam berperilaku. Budget line atau garis anggaran adalah garis yang menunjukkan kombinasi dua macam barang yang dapat dibeli oleh konsumen dengan anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Garis ini membantu memahami bagaimana individu membuat pilihan dan mengalokasikan sumber daya mereka yang terbatas untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan mereka dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Secara matematis dapat dirumuskan dengan I sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY, di mana anggaran yang tersedia atau pendapatan konsumen sama dengan jumlah barang X dikali harga barang X ditambah jumlah barang Y dikali dengan harga barang Y. Walaupun pada kenyataannya kebutuhan konsumen itu tidak hanya terbatas pada dua barang saja, namun pada garis anggaran hanya ada dua barang yang digambarkan untuk menyederhanakan analisis perilaku konsumen. Dengan menggunakan dua barang, konsumen dapat lebih mudah memahami trade-off antara keduanya. Misalnya, kita mengasumsikan bahwa barang X dan barang Y adalah pizza dan Pepsi. Tabel dan grafik menunjukkan kombinasi barang yang dapat dijangkau konsumen apabila pendapatannya $1.000, harga pizza $10, dan harga Pepsi $2. Jika konsumen memilih untuk menghabiskan seluruh pendapatannya untuk pizza, ia akan mendapat 100 pizza dan 0 Pepsi. Jika konsumen memilih untuk menghabiskan seluruh pendapatannya untuk Pepsi, ia akan mendapat 500 liter Pepsi dan 0 pizza. Namun, apabila konsumen ingin mengkombinasikan keduanya, maka ia bisa mengkombinasikan pizza dan Pepsi sejumlah anggaran yang ia miliki. Misalnya, 90 pizza dengan 50 liter Pepsi, 80 pizza dengan 100 liter Pepsi, dan lain sebagainya. Nah, untuk titik C pada grafik menunjukkan bahwa pada titik tersebut konsumen menghabiskan jumlah anggaran yang sama untuk kedua jenis barang, yakni sama-sama $500, sehingga ia mendapat 500 pizza dan 250 liter Pepsi. Budget line mencakup pendapatan konsumen dan harga suatu barang atau jasa. Hal ini menjadi faktor penting yang dapat menggeser kurva budget line. Yang pertama, faktor pendapatan. Jika pendapatan naik, konsumen dapat membeli lebih banyak barang dan jasa, sehingga apabila pendapatan konsumen itu bertambah, maka budget line akan bergeser sejajar menjauhi titik origin. Misalnya, yang dulunya hanya dapat membeli 100 pizza dan 500 liter Pepsi naik menjadi 200 pizza dan 1000 liter Pepsi karena kemampuan konsumen tersebut dalam membeli barang bertambah seiring dengan naiknya pendapatan konsumen itu sendiri. Sebaliknya, jika pendapatan turun, jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli oleh konsumen lebih sedikit, sehingga apabila pendapatan konsumen itu turun, maka budget line akan bergeser sejajar mendekati titik origin. Faktor selanjutnya adalah harga barang itu sendiri. Jika harga barang turun atau harga jasa turun,
konsumen akan membeli lebih banyak barang atau jasa dengan anggaran yang sama, dan sebaliknya. Apabila harga turun, maka budget line bergeser menjauhi titik origin. Seperti pada grafik di sebelah kiri, turunnya harga Pepsi menyebabkan daya beli meningkat dari yang sebelumnya 500 liter Pepsi menjadi 1000 liter Pepsi. Sebaliknya, jika harga barang naik, konsumen akan membeli lebih sedikit barang atau jasa dengan jumlah anggaran yang sama. Apabila harga naik, maka budget line bergeser mendekati titik origin. Selanjutnya ada keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen adalah kondisi di mana seorang konsumen memaksimalkan kepuasan atau utilitas dengan memanfaatkan sumber daya atau pendapatan yang dimilikinya sesuai dengan batas anggaran untuk membeli kombinasi barang dan jasa yang diinginkan. Dalam kondisi ini, konsumen tidak memiliki keinginan untuk mengubah pola konsumsinya karena sudah mencapai tingkat kepuasan maksimal. Kita lihat pada kurva keseimbangan konsumen di bawah. Kurva keseimbangan konsumen di bawah menggambarkan kombinasi konsumsi barang-barang yang memberikan tingkat kepuasan maksimal kepada konsumen dengan batasan anggaran tertentu. Kurva ini melibatkan dua konsep utama, yaitu indifference curve atau kurva indiferensi dan budget line atau garis anggaran. Baik, kita akan masuk ke dalam subbab selanjutnya, yaitu efek. Dalam konteks ekonomi, terdapat dua efek yang menjelaskan bagaimana konsumen merespon perubahan harga terhadap barang atau jasa yang mereka beli. Dua efek ini juga memiliki dampak pada perilaku produsen, meskipun pengaruhnya lebih dirasakan oleh konsumen. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua efek dalam perilaku produsen dan konsumen. Yang pertama adalah efek substitusi, yang berbunyi perubahan harga relatif antara dua barang menyebabkan konsumen menggantikan satu barang dengan barang lain yang lebih murah. Contohnya yaitu ketika harga daging sapi naik, konsumen mungkin beralih membeli daging ayam atau ikan yang lebih murah sebagai pengganti. Dampaknya, jika terjadi kenaikan harga, maka produsen akan kehilangan konsumen dan juga konsumen akan mencari alternatif yang lebih murah. Efek yang kedua adalah pendapatan, yang berbunyi perubahan pendapatan nyata atau daya beli konsumen mempengaruhi jumlah yang diminta dari suatu barang. Jika gaji seseorang naik, maka dia dapat membeli lebih banyak barang daripada sebelumnya. Begitu juga sebaliknya. Contohnya adalah jika biasanya Anda hanya membeli sepotong ayam goreng, maka ketika gaji Anda naik, Anda dapat membeli satu box ayam goreng yang berisi 9 potong ayam. Dampak dari penurunan pendapatan bagi produsen adalah menurunnya penjualan produk mereka. Sedangkan bagi konsumen, mereka akan mengurangi barang yang mereka beli. Dampak dari kenaikan pendapatan bagi produsen adalah naiknya penjualan produk mereka. Sedangkan bagi konsumen, barang yang mereka beli akan bertambah. Kesimpulan dari perilaku produsen dan konsumen yang pertama yaitu perilaku produsen berupaya mencapai efisiensi dalam proses produksi untuk memaksimalkan keuntungan. Kedua, perilaku konsumen bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Kepuasan konsumen dapat diukur menggunakan pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Yang ketiga yaitu hukum Gaussian 1 berbunyi, kepuasan konsumen akan menurun seiring dengan konsumsi barang yang terus berlanjut. Yang keempat, pendekatan atribut, artinya yaitu konsumen memperhatikan atribut barang seperti kulkas, harga, dan kenyamanan, bukan hanya produk secara keseluruhan. Yang kelima, budget line merupakan kombinasi barang yang dapat dibeli berdasarkan pendapatan dan harga barang. Pergeseran terjadi jika pendapatan konsumen atau barang berubah. Yang keenam, keseimbangan konsumen adalah kondisi di mana seorang konsumen memaksimalkan kepuasan atau utilitas dengan memanfaatkan sumber daya pendapatan yang dimilikinya sesuai dengan batas anggaran untuk membeli kombinasi barang dan jasa yang diinginkan. Yang ketujuh, efek perubahan harga. Efek substitusi, konsumen menggunakan barang dengan barang lain yang lebih murah. Efek pendapatan, perubahan daya beli mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai kerjasama dan perdagangan internasional, ekspor dan impor, neraca pembayaran, balance of payment, dan juga nilai tukar atau exchange rate. Sebelum kita memasuki materi, sama seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama yaitu memahami konsep kerjasama ekonomi internasional. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional dan pentingnya hubungan antar negara dalam konteks perdagangan global. Yang kedua, menganalisis proses ekspor dan impor.
Mahasiswa mampu menganalisis proses dan prosedur ekspor dan impor serta memahami peran masing-masing dalam perekonomian suatu negara. Yang ketiga, menjelaskan neraca pembayaran. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep neraca pembayaran atau balance of payment termasuk komponen-komponennya seperti neraca perdagangan, neraca jasa, dan neraca modal. Yang keempat, yaitu memahami konsep nilai tukar. Mahasiswa dapat menjelaskan apa itu pengertian dari kurs jual, kurs beli, dan apa saja kondisi yang terjadi terhadap nilai mata uang. Bab ke-15 akan membahas materi mengenai kerjasama dan perdagangan internasional, neraca pembayaran, dan nilai tukar. Kerjasama internasional adalah usaha bersama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya, kerjasama ini didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian yang saling menguntungkan. Bentuknya bisa beragam, mulai dari kerjasama di bidang ekonomi, politik, keamanan, hingga budaya dan lingkungan. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Negara-negara melakukan perdagangan internasional karena adanya perbedaan faktor produksi, seperti sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi, dan keterampilan yang dimiliki. Terdapat 6 bentuk kerjasama internasional. Yang pertama ada bilateral, yaitu kerjasama antar dua negara yang bertujuan untuk saling mendukung dalam bidang perdagangan, investasi, atau pembangunan ekonomi. Yang kedua, multilateral, yaitu kerjasama antar banyak negara, biasanya di bawah naungan organisasi internasional untuk menangani isu-isu global seperti perdagangan bebas, lingkungan, atau pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga ada regional. Kerjasama melibatkan beberapa negara dalam satu wilayah geografis dengan tujuan memperkuat ekonomi regional dan memperlancar perdagangan antar negara anggotanya, misalnya ASEAN. Yang keempat ada perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement or FTA, yaitu kerjasama yang dibuat antar negara untuk menghilangkan atau mengurangi tarif dan hambatan perdagangan sehingga barang dan jasa bisa beredar lebih bebas. Yang kelima, kerjasama ekonomi dan pembangunan. Negara-negara maju memberikan bantuan atau investasi kepada negara-negara berkembang untuk memajukan perekonomian mereka. Yang keenam, ada kerjasama finansial, yaitu kerjasama dalam sektor keuangan untuk menjaga kestabilan ekonomi antar negara. Terdapat 4 kegiatan dan perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor, yaitu mengirim barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri untuk dijual yang memberikan pendapatan kepada negara. Yang kedua ada impor, yaitu kegiatan yang memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri untuk dijual atau digunakan di dalam negeri untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik. Yang ketiga ada investasi asing, yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh individu, perusahaan, atau negara di luar negaranya sendiri, baik dalam bentuk investasi langsung maupun investasi portofolio seperti membeli saham atau obligasi dari negara lain. Yang keempat, pengiriman tenaga kerja, yaitu mengirim tenaga kerja ke luar negeri atau menerima tenaga kerja asing untuk memenuhi kebutuhan industri. Terdapat 7 cara pembayaran internasional yang umumnya digunakan. Yang pertama adalah pembayaran di muka, yaitu ketika importir membayar terlebih dahulu sebelum barang dikirim, sehingga eksportir menerima pembayaran lebih awal dan memiliki keamanan tinggi. Namun, metode ini beresiko bagi importir karena mereka harus percaya bahwa eksportir akan mengirim barang sesuai yang disepakatkan. Yang kedua itu open account, yaitu eksportir mengirim barang terlebih dahulu kepada importir dan kemudian menerima pembayaran setelah barang sampai atau dalam waktu yang telah disepakati, misalnya 30, 60, ataupun 90 hari setelah pengiriman. Yang ketiga ada letter of credit, yaitu pengiriman melibatkan bank sebagai perantara untuk memberikan jaminan pembayaran. Bank importir akan membuka letter of credit atas nama importir yang menjamin bahwa eksportir akan menerima pembayaran setelah memenuhi syarat yang tertera dalam letter of credit. Yang keempat ada consignment. Eksportir mengirim barang kepada importir, tetapi pembayaran hanya dilakukan ketika importir berhasil menjual barang tersebut. Artinya, importir bertindak sebagai agen penjual dan pembayaran hanya terjadi setelah barang
barang tersebut telah terjual. Yang kelima ada Document Against Payment atau DP, yaitu eksportir mengirim barang dan dokumen pengiriman yang diperlukan ke bank. Tetapi bank hanya akan memberikan dokumen tersebut kepada importir setelah melakukan pembayaran. Yang keenam, Document Against Acceptance atau DA, yaitu eksportir mengirim barang dan dokumen pengiriman ke bank, tetapi bank hanya akan menyerahkan dokumen tersebut kepada importir setelah importir mentandatangani surat janji bayar atau promissory notes untuk mengirim barang pada waktu yang telah disepakati. Yang ketujuh ada telegraphic transfer, yaitu metode pembayaran elektronik yang dilakukan melalui sistem perbankan yang sering digunakan untuk transaksi pembayaran sebagian atau down payment atau penuh. Transfer ini biasanya dilakukan dalam bentuk mata uang asing sesuai kesepakatan, misalnya dari dolar ataupun yen dan sebagainya. Alat pembayaran yang pertama ada valuta asing atau foreign exchange, yaitu mata uang dari negara lain yang diterima secara internasional untuk berbagai keperluan seperti perdagangan, investasi, dan pembayaran antar negara. Valuta asing berfungsi sebagai alat pembayaran yang disepakati kedua belah pihak di pasar internasional. Yang kedua, kartu kredit internasional, yaitu alat yang digunakan untuk transaksi antar negara yang diterbitkan oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan kartu kredit dan bekerja sama dengan jaringan pembayaran internasional seperti Visa. Yang ketiga ada WESL atau Bill of Exchange, yaitu surat atau dokumen perintah pembayaran yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan untuk menginstruksikan pembayaran sejumlah uang kepada pihak tertentu di negara lain. WESL sebagai metode yang aman untuk mengirimkan uang antar negara tanpa harus membawa uang tunai secara fisik. Yang keempat ada letter of credit, yaitu pembayaran melibatkan bank sebagai perantara untuk memberikan jaminan pembayaran. Bank importir akan membuka letter of credit atas nama importir yang menjamin bahwa eksportir akan menerima pembayaran setelah memenuhi syarat yang tertera dalam letter of credit. Yang kelima ada cek internasional, yaitu surat atau dokumen berharga yang diterbitkan oleh bank untuk memerintahkan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada pihak penerima atau pay di luar negeri. Digunakan dalam transaksi internasional dan dapat dicairkan atau distorkan ke rekening penerima di negara tujuan. Yang keempat ada cryptocurrency, yaitu mata uang digital atau virtual yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi. Dalam pembayaran internasional, cryptocurrency menawarkan alternatif modern yang cepat, efisien, dan bersifat global. Yang ketujuh ada telegraphic transfer, yaitu pembayaran yang dilakukan melalui sistem perbankan. Digunakan dalam pembayaran sebagian atau down payment atau penuh. Transfer ini biasanya dilakukan dalam mata uang asing sesuai dengan kesepakatan. Sebab selanjutnya adalah teori. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dua kaum, yaitu kaum merkantilis dan juga kaum klasik. Yang pertama adalah kaum merkantilis. Merkantilisme mulai berkembang pada abad ke-16 sampai abad ke-18. Mereka menganggap bahwa perdagangan internasional adalah permainan zero sum, atau jika satu negara rugi, maka negara lainnya akan untung. Kaum merkantilis berbunyi sumber kemakmuran terletak pada banyaknya persediaan logam mulia serta dicapainya ekspor surplus atas nilai impor. Tujuan kaum merkantilis yang pertama adalah ekspor lebih dari impor, memberikan tarif yang tinggi dan pembatasan perdagangan pada impor. Yang kedua, melindungi industri kosmetik melalui kebijakan proteksionisme. Yang ketiga, menganggap koloni sebagai sumber bahan mentah murah. Yang kedua adalah teori kaum klasik. Kaum klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo mulai berkembang pada abad ke-18 sampai abad ke-19. Mereka percaya bahwa perdagangan internasional adalah permainan win-win, atau semua pihak dapat memperoleh keuntungan. Tujuan teori kaum klasik yang pertama adalah mendorong perdagangan bebas atau free trade untuk menghilangkan hambatan seperti tarif dan subsidi.
Yang kedua adalah sarana untuk meningkatkan kemakmuran bersama melalui pertukaran barang dan jasa. Teori kaum klasik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. Berbunyi, sebuah negara harus mengekspor barang yang dapat diproduksi lebih efisien dibanding negara lain. Yang kedua adalah keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Berbunyi, sebuah negara tetap dapat memperoleh keuntungan dengan fokus pada barang yang memiliki biaya relatif lebih rendah meskipun kurang efisien dalam memproduksi barang. Subbab selanjutnya adalah faktor pendorong dan penghambat. Perdagangan internasional memiliki faktor pendorong yang dapat mempermudah, mempercepat, atau meningkatkan penukaran barang dan jasa antar negara. Selain itu, perdagangan internasional juga memiliki faktor penghambat yang dapat mempersulit, memperlambat, atau mengurangi efisiensi penukaran barang dan jasa antar negara. Contoh faktor pendorongnya adalah kebutuhan negara dan masyarakat. Perbedaan SDA, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas pendapatan negara. Yang kedua adalah faktor penghambat, seperti keamanan negara, kebijakan pemerintah, pembatasan impor dan penetapan tarif, mata uang negara, dan peperangan. Sebab selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian. Selain faktor pendorong dan penghambat, perdagangan internasional juga memiliki sisi untung dan juga sisi rugi. Keuntungan dari perdagangan internasional adalah penghematan biaya produksi, memenuhi kebutuhan di dalam negeri, kerjasama antar negara, meningkatkan sumber penerimaan negara, memperluas lapangan pekerjaan. Sedangkan kerugian dari perdagangan internasional adalah ketidakmampuan beradaptasi di pasar global menyebabkan perekonomian negara terpuruk. Produksi dalam negeri yang tidak mampu bersaing dengan barang impor akan ditinggalkan oleh konsumen. Komponen neraca pembayaran. Definisi neraca pembayaran adalah catatan yang dilakukan oleh sistematik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, neraca pembayaran berarti perbandingan penerimaan keuangan antara dua negara. Daftar perkiraan yang terperinci tentang transaksi perdagangan yang diselenggarakan oleh negara dalam jangka waktu tertentu. B. Transaksi neraca pembayaran. Di Indonesia, transaksi neraca pembayaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial. Transaksi berjalan. Transaksi berjalan adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Transaksi berjalan terdiri dari neraca perdagangan, transaksi jasa, pendapatan primer, pendapatan sekunder. Transaksi barang meliputi transaksi ekspor dan impor barang yang digolongkan menjadi migas dan non-migas. Karena adanya progres penerimaan pembayaran, maka semua ekspor barang termasuk ke dalam transaksi kredit, sedangkan impor barang termasuk dalam transaksi debit karena menimbulkan kewajiban pembayaran kepada negara lain. Dalam investasi luar negeri, jika nilai ekspor melampaui nilai impor, maka negara akan mengalami surplus neraca perdagangan atau mendapatkan hasil positif. Namun jika nilai impor melebihi nilai ekspor, maka negara mengalami defisit atau kerugian neraca perdagangan karena memiliki pengurangan. Transaksi jasa meliputi penyediaan jasa dilakukan oleh penduduk Indonesia kepada penduduk luar negeri dan penduduk luar negeri kepada penduduk Indonesia. Transportasi multinasional dalam perjalanan merupakan bagian dari transaksi jasa. Pendapatan primer terdiri atas penerimaan dan pembayaran, sedangkan pendapatan primer dapat diartikan sebagai perolehan atau hasil yang berasal dari penyediaan faktor produksi tenaga kerja dan modal finansial, yang termasuk ke dalam pendapatan primer berupa dividen, kupon, diskon, dan bunga. Transaksi modal biasanya dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal. Transaksi modal terdiri dari aset tetap dan hibah investasi. Sebagian transaksi modal berupa transfer modal. Transaksi modal kurang memiliki kontribusi dalam neraca pembayaran sehingga transaksi ini tidak begitu sering digunakan. Transaksi modal mempunyai 2 unsur, yaitu
transfer modal dan aset non-keuangan non-produksi. Transaksi modal dihitung dengan cara menjumlahkan nilai bersih yang diperoleh dari transfer modal dan aset non-produksi non-finansial aset, kemudian sisi kredit diwakili oleh transaksi aliran modal masuk. Sementara itu, sisi debit diwakili oleh transaksi aliran modal keluar. Transaksi finansial merupakan transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam satu periode. Adapun kategori yang ada di transaksi finansial yaitu investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya. Jenis-jenis neraca pembayaran defisit. Neraca yang menandakan bahwa nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Jika suatu negara terus-menerus mengalami defisit, maka sektor keuangan berjalan lambat sehingga pertumbuhan ekonomi sulit untuk berkembang. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan komoditas ekspor yakni melakukan diversifikasi ekspor, subsidi dan premi ekspor, pengendalian harga dalam negeri, dan perjanjian internasional. Kedua yaitu neraca pembayaran surplus. Neraca yang menandakan bahwa transaksi debit atau jumlah yang harus dibayarkan ke luar negeri lebih kecil daripada penerimaan dari luar negeri. Secara sederhana, neraca pembayaran surplus dapat diartikan seperti jumlah pemasukan lebih besar daripada jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh suatu negara. Surplus yang terjadi pada neraca pembayaran menandakan bahwa negara tersebut mempunyai cadangan devisa dan dana yang lebih. Dengan kata lain, dana yang ada pada neraca pembayaran surplus bisa digunakan untuk melakukan pembangunan secara nasional pada suatu negara. Selanjutnya ada komponen neraca pembayaran. Kita lihat pada tabel di bawah ini. Tabel di bawah ini adalah neraca pembayaran Indonesia pada tahun 1999, tahun 2000, dan 2001. Poin A menjelaskan tentang transaksi berjalan yang terbagi menjadi beberapa, yaitu neraca perdagangan dan jasa-jasa. Poin B menjelaskan tentang transaksi modal yang terbagi menjadi beberapa, yaitu modal pemerintah dan modal swasta. Poin C didapatkan dari perhitungan antara poin A dengan poin B. Poin D adalah selisih perhitungan yang bersih. Poin ini biasanya sudah dicantumkan dalam tabel. Poin E adalah perhitungan dari minus dalam kurung poin C ditambah poin D. Kita masuk dalam macam-macam komponen neraca pembayaran. Yang pertama adalah neraca transaksi berjalan atau current account. Current account adalah salah satu komponen utama dalam neraca pembayaran atau balance of payment suatu negara yang mencatat semua transaksi ekonomi antara penduduk domestik dengan penduduk luar negeri selama periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Komponen ini memberikan gambaran penting tentang hubungan perdagangan internasional dan aliran pendapatan suatu negara dengan dunia luar. Selanjutnya ada komponen dalam current account. Yang pertama adalah neraca perdagangan. Neraca perdagangan ini adalah perbedaan antara nilai total ekspor dan impor barang suatu negara dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Neraca perdagangan adalah komponen utama dari current account dalam neraca pembayaran suatu negara dan sering digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara dalam hal perdagangan internasional. Neraca perdagangan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah neraca perdagangan aktif apabila jumlah nilai ekspor suatu negara lebih besar daripada impornya, sehingga terjadi sisa lebih atau surplus. Dan neraca perdagangan aktif ini kita lihat pada tabel di atas. Neraca perdagangan aktif itu terjadi pada bulan Maret 2018 karena nilai ekspornya lebih tinggi daripada impornya, sehingga neraca perdagangannya di angka positif. Selanjutnya, contoh yang kedua ada neraca perdagangan aktif. Apabila jumlah ekspor suatu negara lebih kecil daripada impornya hingga terjadinya sisa kurang atau defisit. Dan neraca perdagangan pasif ini kita lihat pada tabel di bulan April 2018. Karena nilai ekspornya lebih kecil daripada impornya sehingga neraca perdagangannya di angka negatif. Komponen selanjutnya dan neraca jasa atau invisible balance. Neraca jasa atau invisible balance adalah bagian dari neraca pembayaran suatu negara yang mencatat transaksi ekonomi terkait jasa dengan negara lain dalam periode tertentu. Tidak seperti neraca perdagangan yang mencatat ekspor
dan impor barang atau visible goods, neraca jasa fokus pada aktivitas non-fisik seperti jasa transportasi, pariwisata, perbankan, asuransi, dan konsultasi. Komponen neraca pembayaran selanjutnya adalah capital account. Capital account adalah bagian dari neraca pembayaran atau bills of payment suatu negara yang mencatat transaksi internasional yang berkaitan dengan perubahan kepemilikan aset-aset modal dalam konteks ekonomi internasional. Capital account mencakup aliran dana yang berhubungan dengan investasi, hibah, modal, dan transfer aset non-keuangan. Yang ketiga ada monetary account. Monetary account adalah istilah yang secara umum merujuk pada akun yang mencatat transaksi atau nilai yang berhubungan dengan uang atau aset moneter. Pengertian ini dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, tetapi biasanya melibatkan elemen-elemen seperti uang tunai, simpanan di bank, atau aset liquid lainnya yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang. Setelah membahas tentang neraca pembayaran, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai tukar atau exchange rate. Menurut Simorangkir dan Suseno, nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik, atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika adalah harga 1 dolar Amerika dalam rupiah. Atau dapat juga sebaliknya, diartikan harga 1 rupiah terhadap 1 dolar Amerika. Misalnya, saat ini nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah adalah sebesar 16.032,45 rupiah. Setelah mengetahui apa itu nilai tukar, kita akan membahas lebih lanjut tentang sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem kurs tetap atau fixed exchange rate, yakni sistem nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang ditetapkan secara tetap dan dijaga kestabilannya oleh otoritas moneter, biasanya bank sentral. Nah, misalnya seperti yang tertera pada grafik, pemerintah menetapkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar adalah 8.000 rupiah. Ketika negara sering melakukan impor, maka kebutuhan terhadap US dollar sebagai alat pembayaran akan meningkat. Apabila permintaan terhadap US dollar naik, sedangkan jumlah penawaran atau jumlah US dollar yang beredar terbatas, maka harga US dollar cenderung naik dan membutuhkan lebih banyak rupiah untuk setiap US dollar. Kondisi ini dapat disebut dengan depresiasi rupiah, yang berarti butuh lebih banyak rupiah untuk menukarnya dengan 1 US dollar. Nah, untuk menjaga agar nilai tukar kembali pada besaran yang telah ditetapkan, yakni sebesar 8.000 rupiah, maka pemerintah dapat menjual cadangan devisa dalam bentuk US dollar untuk menambah jumlah US dollar di pasar, sehingga harga US dollar terhadap rupiah cenderung turun atau kembali stabil. Yang kedua ada sistem kurs mengambang atau floating exchange rate. Pada sistem kurs mengambang, nilai tukar mata uang dipengaruhi atau ditentukan oleh kekuatan pasar. Kekuatan pasar di sini maksudnya kekuatan permintaan dan penawaran terhadap uang di pasar valuta asing. Mata uang suatu negara bisa terus melemah atau mengalami depresiasi maupun menguat atau apresiasi, sehingga nilai tukarnya sangat fluktuatif. Namun, pemerintah tidak melakukan intervensi secara langsung dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Misalnya, mula-mula nilai tukar untuk 1 US dollar adalah 6.000 rupiah. Karena ada permintaan dan penawaran di pasar, maka nilai tukar bisa mengalami depresiasi menjadi 6.000 rupiah atau bahkan di bawah 6.000 rupiah. Nilai tukar juga bisa mengalami apresiasi menjadi 7.000 rupiah atau bahkan di atas 7.000 rupiah. Nah, pada sistem kurs mengambang nilai tukarnya benar-benar sangat fluktuatif. Jika pemerintah
pada sistem kurs tetap melakukan intervensi dengan menjual cadangan devisa, maka pada sistem kurs mengambang, pemerintah tidak menjual ataupun membeli cadangan devisa untuk menjaga stabilitas kurs. Yang ketiga, ada sistem kurs mengambang terkendali atau managed floating exchange rate. Pada sistem kurs mengambang terkendali, nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar valuta asing dan dibiarkan naik atau turun dengan batasan tertentu. Untuk menjaga stabilitas kurs, pemerintah atau bank sentral dapat mengendalikan tingkat kurs apabila kurs bergerak naik atau turun melebihi batas. Dalam menghitung nilai tukar, terdapat dua jenis kurs yang digunakan. Yang pertama ada kurs jual. Kurs jual merupakan kurs yang digunakan apabila bank atau money changer menjual valuta asing, atau apabila Anda akan menukarkan rupiah dengan valuta asing yang Anda perlukan. Yang kedua ada kurs beli. Kurs beli merupakan kurs yang digunakan apabila bank atau money changer membeli valuta asing, atau apabila Anda akan menukarkan valuta asing yang Anda miliki dengan rupiah. Misalnya, kurs jual untuk 1 Australian dollar adalah 10.383,98 rupiah. Sedangkan kurs belinya adalah 10.271,29 rupiah. Jika diamati, kurs jual memiliki nilai atau besaran yang lebih tinggi dibanding dengan kurs beli. Nah, selisih antara kurs jual dan kurs beli ini disebut dengan spread. Spread menjadi sumber keuntungan bagi bank atau penyedia layanan keuangan, sekaligus mengurangi potensi kerugian akibat perubahan nilai tukar yang tidak terduga. Agar lebih memahami tentang perhitungan nilai tukar, maka kita akan membahas tentang contoh menghitung nilai tukar. Yang pertama ada contoh soal kurs jual. Edwin ingin berlibur ke Australia dan menukarkan uang 35 juta rupiah dengan dolar Australia. Diketahui kurs jual dolar Australia pada saat itu adalah 10.383,98 rupiah. Sedangkan kurs beli adalah 10.271,29 rupiah. Dalam kasus ini, perhitungan kurs memakai kurs jual karena pihak bank menjual dolar Australia kepada Edwin. Maka 35 juta dibagi dengan kurs jual dolar Australia yakni 10.383,98 rupiah. Maka Edwin akan mendapatkan 3.370,58 dolar Australia. Contoh soal selanjutnya adalah contoh soal kurs beli. Lala sedang berada di Jerman untuk perjalanan bisnis. Ia masih memiliki uang sebanyak 50 euro. Ketika hendak kembali ke Indonesia, Lala ingin menukarkan uang tersebut ke rupiah. Diketahui kurs jual euro pada saat itu adalah 17.142,48 rupiah. Sedangkan kurs beli adalah 16.965,67 rupiah. Dalam kasus ini, perhitungan kurs memakai kurs beli karena pihak bank membeli euro dari Lala. Maka 50 euro dikali dengan kurs beli sebesar 16.965,67 rupiah menghasilkan 848.283,5 rupiah. Sehingga Lala akan menerima uang sebesar 848.283,5 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis nilai tukar. Di sini jenis nilai tukar ada dua, yaitu kurs nominal dan juga kurs real. Yang pertama kita akan membahas mengenai kurs nominal, yaitu nominal exchange rate. Nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang satu negara dengan mata uang negara lainnya. Nah, di sini kita langsung masuk ke contohnya saja ya teman-teman. Misalnya jika kurs antara dolar AS dan rupiah Indonesia sebesar 15.783 rupiah, maka 1 dolar bernilai 15.783 rupiah. Ketika kita menginginkan 20 dolar, maka yang harus kita lakukan yaitu dengan mengalihkan 20 dolar dengan harga 1 dolar yaitu 15.783 rupiah
maka kita dapatkan Rp315.670. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kurs real atau real exchange rate. Nah, kurs real adalah nilai tukar digunakan seseorang saat menukarkan barang dan jasa satu negara dengan barang dan jasa negara lainnya. Misalnya, jika harga 1 kg beras di Indonesia sebesar 10.000, sedangkan di USA seharga $3. Pada saat itu, nilai tukar nominal atau kurs antara dolar dan rupiah adalah sebesar Rp15.753. Nah, 1 kg beras di Amerika, yaitu dengan mengkalikan $3 dikalikan Rp15.753, maka bisa kita dapatkan sebesar Rp47.350. Nah, kesimpulannya harga beras di USA 4,7 kali lebih mahal daripada di Indonesia. Jadi realnya 1 kg beras di USA itu nilainya setara dengan 4,7 kg beras di Indonesia. Masuk kepada kondisi nilai mata uang. Kondisi perubahan ketika sebuah mata uang menguat disebut dengan apresiasi. Adalah kondisi di mana sebuah mata uang bisa membeli mata uang asing dengan lebih banyak. Sedangkan kondisi di mana sebuah mata uang melemah disebut dengan depresiasi, di mana sebuah mata uang bisa membeli mata uang asing dengan lebih sedikit. Masuk ke dalam contoh, perubahan kurs Indonesia dan Amerika yaitu rupiah dan US dollar. $1 sama dengan 15.000, lalu berubah menjadi $1 bisa ditukarkan dengan Rp17.000. Maka kita lihat dari dua sisi. Namun perlu kita ketahui sebelumnya bahwa ketika mata uang sebuah negara mengalami apresiasi atau sedang menguat, maka sudah dipastikan bahwa mata uang negara lain sedang mengalami depresiasi atau sedang melemah. Selanjutnya, untuk mengetahui kondisi mata uang mana sih yang sedang mengalami apresiasi dan mata uang mana sedang mengalami depresiasi, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu kondisi dolar. Karena kondisi dolar yang awalnya dengan hanya $1 bisa ditukarkan dengan rupiah yang hanya Rp15.000 menjadi naik, dan rupiah yang didapatkan tambah banyak, yaitu menjadi Rp17.000. Artinya, dolar sedang mengalami apresiasi atau sedang menguat. Sedangkan pada kondisi lain, yaitu kondisi rupiah, $1 yang awalnya bisa didapatkan dengan mengeluarkan Rp15.000 menjadi lebih mahal, yaitu dengan Rp17.000. Kita hanya mendapatkan $1 saja. Dengan besar dolar yang sama, kita harus mengeluarkan rupiah yang lebih banyak. Artinya, rupiah sedang mengalami depresiasi atau sedang melemah. Kesimpulan dari kerjasama dan perdagangan internasional, kerjasama pembayaran, dan nilai tukar. Yang pertama, perdagangan internasional melibatkan ekspor, impor, investasi asing, dan pengiriman tenaga kerja yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan pendapatan negara dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, kerjasama ekonomi internasional dapat terbentuk bilateral, regional, atau multilateral untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan perdagangan antar negara. Yang ketiga, neraca pembayaran, yaitu untuk mencatat transaksi ekonomi antar suatu negara dengan negara lain, meliputi current account, capital account, dan monetary account. Memberikan informasi kepada pemerintah untuk menyusun kebijakan ekonomi. Nilai tukar mencerminkan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing yang dipengaruhi oleh sistem kurs tetap, mengambang, atau mengambang terkendali. Yang kelima yaitu metode pembayaran internasional. Beragam metode seperti letter of credit, document against payment, dan telegraphic transfer digunakan untuk menjamin transaksi perdagangan yang aman. Yang keenam, keuntungan dan kerugian perdagangan internasional. Keuntungannya, penghematan biaya produksi, peningkatan pendapatan negara, dan memperluas lapangan kerja. Kerugiannya yaitu ketergantungan terhadap produk impor dan melemahnya daya saing produk lokal.